Pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh kok lemes banget ya hari ini, energi rasanya habis, terus mau fokus kok susah banget. Padahal, wah, daftar kerjaan atau target itu panjang. Ini jadi ingat kisahnya Dwayne ya, temannya Dr. Amen yang ada di materi Anda. Usianya 45, tapi dia ngerasa otaknya tuh kayak menua cepet banget gitu. Konsentrasinya gampang buyar, mulai sering lupa nama orang, padahal sebelumnya nggak gitu. Dan rasanya tuh capek mental seharian. Meskipun dia kerja keras banget loh, 2 kerjaan sekaligus. Iya, iya. Dan pas ditelusuri, ternyata sumber masalahnya ada di kebiasaan sehari-harinya. Hal-hal yang mungkin dianggap sepele sama banyak orang. Itu dia. Tidurnya kurang banget, cuma 5 jam semalam katanya. Terus minum kopinya, wah gila-gilaan bisa 10 cangkir sehari. 10 cangkir, ya ampun. Ditambah lagi, nggak pernah olahraga sama sekali, dan makannya kebanyakan makanan cepat saji. Kombinasi itu jelas banget efeknya ke otak. Hasil pemindaian speknya itu loh, teknologi buat lihat aliran darah dan aktivitas di otak, hasilnya nunjukin aktivitas otaknya turun drastis. Kata dokter Amen, wah tampilan otaknya itu udah mirip kayak orang keracunan atau yang otaknya nggak sehat banget. Cukup serem ya bayanginnya. Serem banget. Dan kisah Duen ini kayaknya pas banget ya buat jadi pembuka obrolan kita hari ini. Kita kan mau bahas bab 9 dari materi Anda soal fokus dan energi. Tepat sekali. Ini langsung ke intinya. Fokus dan energi kita itu sangat bergantung pada kesehatan otak kita. Kebiasaan harian kita itu bisa jadi lagi ngebangun pabrik energi kita, atau malah tanpa sadar ngerusaknya pelan-pelan. Oke, jadi mari kita coba bedah bareng-bareng nih. Buat Anda yang dengerin, kita mau lihat apa aja sih perampok energi dan fokus yang mungkin nyelip di keseharian kita. Dan yang paling penting, gimana caranya pakai strategi dari bab 9 ini buat mengoptimalkan otak kita. Biar apa? Biar kita punya tenaga dan pikiran jernih buat ngejar tujuan-tujuan kita. Termasuk mungkin, ya tujuan punya badan lebih sehat kan? Itu juga fokus di buku ini. Yuk, kita mulai telusuri. Oke, jadi konsep dasarnya itu sebenarnya simple ya. Anggap aja otak kita ini kayak pusat komando sekaligus pembangkit listrik buat tubuh dan pikiran kita. Kalau otaknya sehat, kerjanya optimal, dia itu kayak manajer proyek yang jago banget. Energinya banyak, bisa dialokasiin dengan pas. Dia bisa kasih kita dorongan buat olahraga, bantu kita milih makanan yang benar, bahkan kasih kekuatan buat nolak godaan. Misalnya donat di meja pas lagi lapar. Tapi sebaliknya, kalau pusat komandonya lagi error, banyak kebocoran energi atau komunikasinya kacau, wah semua rencana baik kita bisa jadi berantakan banget. Usaha buat hidup sehat jadi kerasa berat banget. Nah, itu dia. Bener banget. Kita lihat lagi si Duen tadi. Kan setelah dia akhirnya mau ngubah kebiasaannya, ngurangin kopi gila-gilaannya, mulai tidur lebih bener, milih makanan lebih sehat. Dia bilang rasanya kayak 10 tahun lebih muda. Ini kan bukan cuma perasaan aja ya, tapi vitalitasnya beneran naik. Betul, itu bukti nyata gimana perubahan kecil di level otak di kebiasaan kita bisa ngasih dampak besar ke energi dan fokus kita sehari-hari. Pengaruhnya ke seluruh tubuh dan pikiran. Makanya penting banget ya, langkah pertama itu kita coba kenali dulu. Jangan-jangan ada perampok energi dan fokus yang selama ini nggak kita sadari ada di hidup kita. Ya, bab 9 ini ngebahas beberapa kondisi atau kebiasaan yang sering jadi biang keroknya. Kita bisa kelompokkan di beberapa tema besar nih, biar lebih gampang dipahami. Oke, tema pertama apa nih? Mungkin soal fungsi otaknya langsung ya? Bisa dibilang gitu. Yang paling umum dibahas itu ADD, Attention Deficit Disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Penting nih buat diingat, ADD itu bukan cuma masalah anak kecil yang nggak bisa diam aja. Kalau di orang dewasa, gejalanya bisa beda. Mungkin ngerasa susah banget fokus lama-lama di satu kerjaan. Gampang banget keganggu sama hal kecil di sekitar. Atau suka nunda-nunda kerjaan penting? Atau cepet bosen gitu? Padahal awalnya minat. Nah, persis. Kasus Julie di buku itu contoh bagus. Pas dia coba konsentrasi, hasil scan otaknya malah nunjukin aktivitas di korteks prefrontal, itu CEO otak kita, malah turun. Harusnya kan naik ya pas kita fokus, ini malah kebalikannya. Wah, menarik itu. Terus solusinya gimana kalau gitu? Apa harus langsung minum obat? Nggak selalu, ini yang menarik juga dari materi Anda. Ada pendekatan lain. Misalnya, disebutin studi di Belanda, itu mereka coba diet eliminasi yang ketat banget. Cuma boleh makan protein tanpa lemak, buah tertentu, sayur, nasi, sama jus pir. Hasilnya, buat sebagian anak dengan ADD, efeknya bisa sebanding sama obat kayak Ritalin. Wow, diet seketat itu bisa seefektif obat.
Soal diet eliminasi, tadi kedengarannya jujur aja menantang banget ya. Apa realistis gitu buat orang dewasa yang sibuknya minta ampun? Pertanyaan bagus itu. Memang diet seketat itu mungkin nggak praktis ya buat semua orang, apalagi jangka panjang. Tapi prinsip dasarnya itu yang penting diambil, yaitu coba kenali makanan apa aja yang mungkin jadi pemicu buat kita, misalnya gula berlebihan, pewarna buatan, atau alergen tertentu. Dan lebih fokus ke makanan utuh yang bernutrisi. Intinya sih mulai sadar kalau apa yang kita makan itu bisa langsung ngaruh ke kerja otak dan fokus kita. Jadi mungkin nggak perlu se-ekstrim itu, tapi mulai perhatiin pola makan dan efeknya ke kejernihan pikiran, itu udah langkah bagus. Oke, masuk akal. Jadi lebih ke mindful eating gitu ya, memperhatikan dampaknya. Nah, selain gangguan fungsi kayak EDD tadi, ada perampok lain nggak yang mungkin lebih siluman? Ada. Ini bisa kita sebut tema kedua, sabotase dari dalam dan luar. Contohnya, infeksi tersembunyi. Buku ini ngasih contoh chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis sama penyakit Lyme. Ini kondisi yang sering banget dianggap remeh loh. Kisah Juan di buku itu bikin miris. Bertahun-tahun dia dibilang capeknya itu cuma psikosomatis, kayak masalah pikiran aja gitu. Padahal bukan ya. Bukan. Pas di-scan otaknya, kelihatan jelas aktivitasnya turun signifikan. Ini bukti kuat kalau CFS itu penyakit fisik nyata yang nyerang otak dan sistem saraf, bukan sekedar lemah mental atau males. Penting banget itu diluruskan ya, biar penderitanya nggak disalahin. Betul, biar dapat penanganan yang pas. Nah, selain infeksi dari dalam, ada juga sabotase dari luar, dari lingkungan. Contohnya, toksin lingkungan, kayak paparan jamur atau mold di bangunan yang lembab. Kisah Caroline sama anaknya itu contoh nyata. Mereka pindah rumah, kok jadi gampang capek banget, susah fokus, terus cemas terus. Ternyata rumah barunya itu banyak jamurnya. Serius? Gara-gara jamur di rumah? Iya, setelah mereka pindah lagi dan diobati buat detoksifikasi, kondisinya membaik drastis. Ini nunjukin kalau kualitas udara dan lingkungan kita itu vital banget buat kesehatan otak. Wah, soal jamur ini kayaknya banyak yang nggak kepikiran ya. Kita seringnya fokus ke diet, olahraga, lupa kalau tembok rumah yang lembab bisa jadi racun buat energi kita. Tepat sekali. Dan masih nyambung soal sabotase ini, jangan lupakan juga trauma otak. Ini bukan cuma soal cedera kepala parah gara-gara kecelakaan besar aja loh. Benturan ringan tapi berulang, misalnya atlet olahraga kontak, atau bahkan satu benturan yang kelihatannya nggak parah tapi pas momennya lagi nggak pas, itu bisa ada efek kumulatifnya. Maksudnya gimana tuh efek kumulatif? Jadi setiap benturan atau stres berat itu kayak narik dari tabungan atau cadangan kesehatan otak kita. Contohnya Mary, saudaranya Dr. Eamon. Dia udah stres berat karena suaminya meninggal, ketabrak mobil pula. Kombinasi stres emosional dan cedera fisik itu benar-benar nguras cadangan otaknya. Akibatnya dia jadi susah fokus, lemes terus, motivasinya hilang. Konsep cadangan otak ini penting. Makin sehat otak kita, makin tebal bantalannya buat ngadapin stresor. Oke, jadi bukan cuma satu kejadian besar, tapi akumulasi stres dan cedera kecil juga bisa ngerogotin energi kita ya. Jadi mesti lebih waspada nih. Terus, terakhir nih, soal perampok. Gimana kalau sama hal-hal yang sengaja kita masukin ke badan, kayak obat-obatan gitu? Nah, itu masuk tema ketiga, pengaruh obat-obatan. Mungkin ada yang pernah dengar istilah Chemo-brain? Oh ya, yang pasien kanker sering ngalamin itu kan? Kayak kabut otak, susah ingat gitu setelah kemoterapi? Betul. Tapi bukan cuma kemo aja. Beberapa obat yang diresepin dokter buat kondisi lain juga bisa punya efek samping nguras energi dan fokus. Misalnya, beberapa jenis beta blocker buat tekanan darah tinggi atau jantung. Terus obat anti cemas kayak golongan benzodiazepin, beberapa jenis antidepresan juga. Sama obat pereda nyeri, terutama yang golongan opioid. Penting buat kita sadar sama potensi efek samping ini. Kalau Anda ngerasa kok energi drop banget setelah mulai minum obat baru, jangan ragu buat diskusi sama dokter Anda. Waduh, banyak banget ya ternyata potensi perampok energi ini. Mulai dari fungsi otaknya sendiri, infeksi, lingkungan, trauma, sampai obat. Kalau gini, langkah pertama yang paling bijak kayaknya mastiin dulu nggak ada masalah medis yang kelewat ya. Setuju banget. Penting banget itu. Sebelum kita nyalain diri sendiri, bilang, ini cuma males atau kurang motivasi, coba deh cek dulu ke dokter. Lakukan evaluasi medis.
Bab 9 ini nyaranin beberapa tes lab yang cukup lengkap. Tentu perlu diskusi sama dokter ya, mana yang relevan buat kondisi Anda. Tujuannya yaitu buat nyari tahu atau nyingkirin kemungkinan adanya kondisi medis yang jadi akar masalahnya. Bisa kasih contoh nggak? Tes apa aja yang penting dan kenapa? Bisa. Misalnya, tes darah lengkap atau CBC. Itu buat cek anemia. Kalau kurang sel darah merah kan oksigen ke otak dan badan jadi kurang, pasti lemes. Terus panel fungsi tiroid lengkap. Hipotiroid atau tiroid kurang aktif itu penyebab umum banget buat lelah, berat badan naik, sama kabut otak. Oh, tiroid ngaruh banget ya? Banget. Terus cek kadar vitamin B12 sama vitamin D. Kurang B12 bisa bikin masalah saraf dan capek. Kurang vitamin D sering dihubungin sama depresi, masalah memori plus energi rendah. Cek hormon tertentu juga bisa bantu. Kayak testosteron, baik pada pria maupun wanita, sama DHEA. Kalau kadarnya rendah, sering bikin energi dan motivasi turun. Hormon juga ya? Oke. Iya. Terakhir, tes gula darah kayak HbA1c atau tes toleransi glukosa. Ini buat lihat ada masalah regulasi gula darah nggak? Kayak resistensi insulin atau hipoglikemia reaktif. Dua-duanya bisa bikin energi naik turun drastis banget. Oke. Lengkap juga ya daftarnya? Jadi kayak detektif nyari petunjuk di badan kita. Nah, anggaplah potensi masalah medis udah dicek atau ditanganin nih. Terus, langkah selanjutnya apa buat secara aktif ningkatin kekuatan otak dan energi kita? Nah, ini ada 2 pilar utama. Pilar pertama, ya secara sadar kita beresin perampok energi yang udah kita kenali tadi. Kalau ada ADD, ya dikelola gejalanya. Kalau ada infeksi, diobati. Curiga kena toksin, coba cari sumbernya dan hindari. Pilar kedua, ini yang nggak kalah penting, adalah membangun fondasi gaya hidup yang sehat buat otak, secara konsisten. Ini hal-hal dasar yang sering kita dengar tapi suka disepelein. Pastiin tidur cukup dan berkualitas, targetnya 7-8 jam. Terus pola makan seimbang yang bikin gula darah stabil. Hindari gula tinggi, makanan olahan, perbanyak makanan utuh. Olahraga juga pasti masuk ya? Wajib. Olahraga teratur. Kombinasi kardio sama latihan kekuatan bagus. Targetin 4-5 kali seminggu. Dan satu lagi yang krusial banget, manajemen stres. Stres kronis itu pembunuh energi dan fokus nomor 1. Cari cara sehat buat ngelola stres. Itu semua pilar penting ya, setuju banget. Tapi ada satu strategi nih yang di bab 9 ini kayaknya dapat sorotan khusus sebagai pendorong energi. Dan jujur aja buat sebagian orang mungkin kedengeran agak aneh. Meditasi. Gimana ceritanya duduk diem malah nambah energi? Iya, kedengarannya paradoks ya. Tapi sains di baliknya itu menarik banget loh. Meditasi, terutama yang jenis mindfulness, itu bukan bikin otak jadi pasif. Malah sebaliknya. Penelitian pakai fMRI sama SPECT nunjukin kalau latihan meditasi rutin itu bisa ningkatin aktivitas dan aliran darah di korteks prefrontal. Ingat kan si CEO otak tadi? Oh, yang buat fokus dan ngambil keputusan itu ya? Betul, pas area itu lebih aktif dan kuat, kita jadi punya pikiran lebih jernih, lebih tahan banting sama gangguan. Nggak gampang panik atau reaktif. Bahkan, ada studi yang nunjukin meditasi bisa ngerangsang pertumbuhan sel otak baru, terutama di area kayak hipokampus yang penting buat memori dan belajar. Jadi, meditasi itu bukan matiin otak, tapi justru ngelatih otak biar lebih efisien dan tangguh. Hasilnya, energi mental lebih stabil, fokus lebih tajam, dan gak perlu lama-lama kok, mulai 10-12 menit sehari aja udah bisa kerasa manfaatnya. Wah, penjelasan yang keren. Jadi kayak workout buat otak bagian depan kita ya? Sip. Terus, gimana soal dukungan nutrisi tambahan? Suplemen gitu? Bab 9 sama Appendix C kan nyebutin beberapa tuh. Ya, setelah fondasi gaya hidupnya udah benar, beberapa suplemen bisa jadi tambahan yang ngebantu buat fokus dan energi. Yang paling dasar itu minyak ikan. Kenapa? Karena kayak omega-3, EPA, dan DHA. Itu bahan baku penting buat membran sel otak kita, plus bantu ngurangin peradangan di otak. Oke, minyak ikan. Terus apa lagi? Ada L-theanine. Ini asam amino yang banyak di teh ijo. Uniknya dia bisa ningkatin gelombang alfa di otak. Hasilnya, kita jadi rileks tapi tetap waspada. Fokusnya jadi tenang, nggak tegang. Terus ada kelompok adaptogen. Ini zat alami yang bantu badan kita adaptasi sama stres, baik fisik maupun mental. Contoh yang disebut itu Panax ginseng sama Rhodiola rosea. Keduanya dikenal bisa ningkatin energi dan ketahanan stres. Adaptogen ya, menarik istilahnya.
Iya, terus jangan lupa vitamin B kompleks sama magnesium. Ini penting banget buat produksi energi di level sel, mitokondria, dan dukung kerja sistem saraf. Dekatan yang bijak, kalau emang rasa butuh dorongan kafein, coba deh dapetinnya dari teh, terutama teh hijau atau teh hitam. Kenapa teh lebih disarangin daripada kopi? Alasannya, pertama, kadar kafein di teh itu umumnya lebih moderat dibanding kopi yang strong. Kedua, dan ini penting, teh itu kan ada L-theaninnya tadi, jadi bisa ngebantu nyiimbangin efek stimulasi kafein. Ngurangin rasa gelisah atau deg-degan gitu, tapi fokusnya tetap dapat. Plus, teh kan kaya antioksidan lain yang bagus buat kesehatan, metabolisme, performa olahraga, macam-macam lah. Jadi bukan berarti kopi itu jahat ya, tapi teh nawarin paket manfaat yang lebih seimbang buat energi dan fokus. Asal konsumsinya wajar. Kalau udah 5-10 cangkir kopi sehari kayak Dwayne, ya jelas itu berlebihan. Bisa nguras adrenal, ganggu tidur. Oke, jadi pesannya lebih ke arah moderasi ya, dan mungkin coba ganti sumber kafein ke teh kalau mau lebih ramah otak. Pilihan menarik nih buat dicoba. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar ini, kayaknya benang merahnya makin jelas ya. Inti dari penelusuran kita di bab 9 ini kuat banget sih pesannya. Tingkat fokus dan energi Anda itu benar-benar cerminan langsung dari kondisi otak Anda. Kabar baiknya, ini bukan nasib yang harus diterima pasrah gitu aja. Anda punya kendali besar atasnya. Kita udah kupas tadi macam-macam perampok energi dari ADD, infeksi, trauma, toksin lingkungan, sampai efek obat. Tapi di sisi lain, kita juga udah gali pendorong energi yang ampuh. Tidur yang benar, makan yang pinter buat jaga gula darah, olahraga rutin, kelola stres, bahkan hal simpel kayak meditasi tiap hari. Plus dukungan nutrisi kalau perlu. Tepat sekali. Jadi, ngambil langkah buat ngerawat otak itu bukan cuma investasi biar enak badan hari ini aja. Ini tuh fondasi buat punya kejernihan mental dan energi yang awet buat ngejar apapun tujuan jangka panjang Anda. Terutama ya kalau tujuan Anda itu berhubungan sama kesehatan fisik yang optimal, bentuk tubuh ideal, seperti yang ditekankan buku ini juga. Ingat lagi transformasi Dwayne tadi, perubahan gaya hidup yang fokus ke otaknya ngasih dia vitalitas baru. Dan perubahan serupa itu sangat mungkin terjadi pada Anda juga. Nah, sebagai penutup, nih, coba deh kita semua Anda yang lagi dengerin, ambil waktu sejenak buat refleksi. Coba pikirin, ada nggak ya satu aja kebiasaan kecil yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya diam-diam itu nyedot energi Anda tiap hari? Mungkin kebiasaan scrolling medsos sampai malam banget, ngorbanin jam tidur. Atau sering skip sarapan karena ngerasa nggak sempat. Atau mungkin nyebiarin email numpuk, atau khawatir hal kecil jadi numpuk gitu aja sampai jadi stres. Gimana kalau coba pilih satu aja kebiasaan itu, terus coba deh ubah sedikit aja mulai minggu ini. Siapa tahu langkah kecil itu justru jadi awal perjalanan Anda buat dapetin lagi fokus dan vitalitas yang Anda pengen. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Apa satu perubahan kecil yang bisa Anda mulai hari ini untuk ngasih makanan yang lebih baik buat otak Anda dan nyalain lagi api energi Anda?